Dapur Buku Kapin. Sebetulnya judul ini yang saya bawakan hari ini di-create oleh Mas Subhan gitu ya. Tapi kemudian saya merasa bahwa judul ini juga presentasikan apa yang sebetulnya terjadi di tim penerbitan atau divisi penerbitan yang saya kelola di kepengurusan 2018-2020. Jadi kurang lebih kalau kita ngobrol atau kita berbicara tentang dapur gitu ya, ini apa sih yang biasanya kita lakukan di dapur gitu ya, ada step by step, ada A to Z yang kita lakukan kalau kita lagi ada di dapur gitu ya, mulai dari memikirkan sebetulnya mau masak apa sih gitu ya. Terus dari memikirkan itu kita udah tahu idenya. Atau bisa jadi kita nggak mikirin apa yang mau dimasak, tapi dengan melihat bahan-bahan yang ada, terus kita jadi terfikirkan, oh dari bahan-bahan ini kita mau memasak sesuatu gitu. Jadi ya kita mulai lagi dari menyiapkan makan-makannya, bahan-bahannya, terus kemudian meramu, meracik, terus dari proses meramu dan meracik ini kita juga mencoba, kalau misalnya kurang garam, kita tambahin garam, kurang merica, kita tambahin merica, sehingga apa yang mau kita masak itu menjadi lebih sedap. Nah, kalau sudah selesai, kita sajikan dan kita nikmati bersama-sama. Jadi kurang lebih sebetulnya inilah yang terjadi di dapur buku Kapin juga, gitu ya. Jadi kalau bisa saya analogikan, contohnya di memikirkan apa yang mau dimasak itu contohnya ya ketika kita buat buku gitu ya, buku Kapin. Terus kalau memanfaatkan apa yang ada menjadi masakan yang sedap itu sebetulnya mirip dengan apa yang dilakukan ketika kita menerbitkan buku buletin. Nanti mungkin Mbak Gita bisa share lebih banyak ya tentang proses buletin dan dari buletin yang versi online terus kemudian kita terbitkan menjadi buku. Jadi kurang lebih di buku buletin itu kita melihat bahwa oh kita sudah ada bahan-bahan nih yang sudah diterbitkan secara online, terus dari bahan-bahan ini kemudian kita racik lagi sehingga dia menjadi sebuah buku yang kemudian seperti buku bunga rampai atau buku yang populer, lebih populer bahasanya dibandingkan dengan buku Kapin yang lain gitu. Nah, tidak lupa juga dalam proses meramu dan meracik di Kapin ini kami ingin yang namanya membangun sebuah atmosfer akademik yang kemudian open terhadap feedback dan review masukan dari peer gitu ya, dari orang-orang yang punya keahlian di bidang yang serupa gitu. Jadi meskipun tadi sudah disebutkan oleh Mas Subhan juga bahwa di Kapin ini kita ada 20 institusi gitu dan kemudian Kapin ini kita ingin jadikan wadah untuk 20 institusi ini berkarya, tapi kemudian dalam proses misalnya publish di jurnal atau kemudian publish di buku, kita juga meskipun anggota Kapin, kita juga ingin menerapkan proses yang sama dan fair, bahwa ada proses feedback di sana, ada proses review di sana, yang kemudian yang ingin kami tekankan bahwa dari proses itu yang kita lalui itu akan menghasilkan kualitas yang tulisan yang jauh lebih bagus. Dan yang terakhir dituju itu menikmati bersama-sama, ini jelas sesuai dengan yang menjadi roh kenapa organisasi ini berdiri. Tadi juga Karel sudah menyebutkan tentang nilai-nilai gotong royong. Jadi kami ingin produk-produk publikasi dari Kapin ini itu juga bisa dinikmati oleh seluruh anggota Kapin di seluruh Indonesia, seluruh dosen, baik mau dipakai untuk kepangkatan, angka kredit, dan lain sebagainya, atau akreditasi institusi, kami ingin bahwa produk ini itu bisa dinikmati bersama, tidak hanya dinikmati oleh orang per orang atau hanya Kapin sendiri sebagai sebuah organisasi. Nah, di divisi penerbitan, ini sebetulnya kalau kita berbicara mengenai produk, itu ada 3 produk hard copy atau cetak yang kami kelola, itu Jurnal Psikologi Ulayat versi cetak, tapi ini dikelola sendiri oleh tim JPU, terus kemudian ada buku buletin Kapin,
ini sudah 3 kali terbit dan kami sedang menantikan untuk kelahiran yang keempat. Jadi ini kalau dilihat dari fotonya ada yang Psychology for Daily Life itu yang terbitan pertama, terus kemudian Psychology for Daily Life kedua itu yang terbitan kedua, dan kemudian Psychology ini yang terbitan ketiga. Terus kemudian tahun lalu kami juga menerbitkan buku Kapin, Psikologi Indonesia, dan saya nanti akan berbicara lebih detail tentang psikologi Indonesia dan juga buku Kapin yang akan segera kami terbitkan yang kedua mengenai kesehatan mental. Nah, untuk buletin Kapin, di dua penerbitan terakhir kami mencoba untuk membangun kerjasama dengan lembaga penerbitan kampus. Kenapa ini kami lakukan? Karena ada 3 reason. Yang pertama adalah memotivasi dosen untuk menulis, gitu ya. Itu sudah pasti untuk buletin. Terus memfasilitasi angka kredit dosen sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, dan yang ketiga adalah berkontribusi bagi akreditasi kampus. Jadi di terbitan pertama kami memang bekerja sama dengan Raja Wali, tapi kemudian yang kedua dan tiga itu sudah mulai dengan kampus-kampus Kapin di Indonesia, yang kedua dengan UHAMKA dan yang ketiga dengan USU gitu. Karena ya itu tadi rohnya atau semangatnya yang ingin dibangun. Kami ingin bahwa produk ini, hal yang kami sajikan itu bisa bermanfaat dan bisa dirasakan bersama-sama juga, baik di level individu maupun di level organisasi. Nah, ini untuk buku Psikologi Indonesia. Jadi ini semangat yang tadi ya, yang organisasi 4.0 itu. Jadi produknya memang yang sudah kami publish dengan Raja Wali itu adalah dalam bentuk buku hard copy, belum ada online versionnya untuk sampai saat ini, tapi kami coba kemudian di tahun 2019 kami mencoba untuk membuat online lecture seriesnya gitu. Jadi kami berpikir bahwa buku ini bagaimana caranya supaya kemudian bisa dirasakan juga oleh mahasiswa gitu, kebermanfaatnya atau impact-nya gitu. Terus kemudian beberapa dari pengurus ketika itu dan juga dari kontributor buku ini berpikir bahwa bagaimana kalau kita buat online lecture. Jadi jauh sebelum COVID sebetulnya tuh udah Kapin sendiri tuh sudah memprakarsai yang namanya online lecture. Jadi waktu itu lintas Indonesia, lintas negara, ada Mas Subhan dari Malaysia, terus kemudian Karel, Australia, dan saya di New Zealand. Kami sama-sama memberikan lecture ketika itu, dan itu ada jadwal-jadwalnya tersendiri yang kemudian diatur oleh kalau nggak salah waktu itu oleh Mbak Ridoy dari USU. Jadi di buku Psikologi Indonesia ini ada 16 kontributor dari kampus Kapin dan juga ada juga yang dari non Kapin. Jadi di sini memperlihatkan juga bahwa Kapin ini tidak hanya diminati oleh anggotanya gitu, tapi kami juga terbuka atau kemudian banyak orang juga yang di luar Kapin atau anggota yang sifatnya non Kapin itu yang kemudian punya minat untuk berkontribusi terhadap produk-produk yang Kapin inisiasi. Nah, topiknya ada seputaran teori, metode di psikologi, terus kemudian gejala umum, kebudayaan khas, pengalaman subjektif, kelompok gitu. Nah, ini saya cantumkan di sini link pemesanan bukunya atau bisa juga dipindai barcode-nya bagi yang masih berminat untuk membeli bukunya, masih sangat terbuka. Terus kemudian ada juga link video perkuliahannya. Jadi ini di YouTube bisa di search gitu ya untuk kemudian melihat prosesnya ketika itu seperti apa ketika online lecture ini berjalan. Jadi kurang lebih ada sekitar 14 pertemuan ketika itu. Nah, ini yang coming soon ya. Jadi buku yang kedua, Kesehatan Mental Perspektif Indonesia, ada 13 kontributor so far, dan ini topik-topiknya mulai dari redefinisi konsep dalam konteks Indonesia, sehat mental dalam konteks keluarga, kearifan lokal dalam mempromosikan kesehatan mental di Indonesia, terus isu aktual, masyarakat dan nilai, dan juga yang terakhir
dari 13 kontributor ini sudah melalui proses review gitu ya, dan sekarang dalam proses editing, karena kami berpikir berkaca dari buku sebelumnya bahwa di buku kali ini yaitu tadi semangat untuk meningkatkan kualitas, kami mencoba untuk bagaimana buku itu nantinya betul-betul layak untuk dipublish, sehingga tidak hanya dalam proses review saja yang kami lakukan, tapi kami mencoba untuk editingnya ini juga kami berikan pada ahli yang betul-betul bisa membantu kami untuk dalam proses misalnya seperti EYD atau kemudian memastikan penulisan dan lain sebagainya itu betul-betul sempurna. Nah, tadi Mas Subhan cerita tentang Jotform yang berperan sebagai kesekretariatan di Kapin. Nah, dalam proses pembuatan buku ini juga kami memanfaatkan layanan tersebut, jadi kesekretariatan membantu kami untuk mengkolek draft-draft awal dari penulis, terus kemudian mengkolek hal-hal yang sifatnya administratif, mulai dari surat komitmen, terus kemudian surat pernyataan bahwa memang naskah yang dikirimkan itu memang naskah yang sifatnya asli, tidak plagiat, dan juga ya tadi ya komitmen dari penulis untuk kemudian melakukan tahap penulisan artikel mulai dari review abstrak sampai terakhir itu dengan penuh kesadaran gitu. Nah, kurang lebih ini yang bisa saya ceritakan mengenai dapur buku di Kapin, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat atau kemudian bisa mulai mematik semangat lagi teman-teman dosen gitu ya untuk berkarya bersama dengan Kapin. Ya, demikian Ibu Maya. Baik, terima kasih Mbak Made Diah Lestari, MC Psikolog dari Universitas Udayana Bali atas pemaparannya luar biasa. Mau iklan saya juga sudah punya ya. Ini yang terbitan USU ya, yang 3 ya, sudah dibaca habis ya. Dan bahkan beberapa artikel yang saya senangi, saya ulang-ulang, nikmat sekali ya. Dan update ya, jadi bahasanya Mbak Dia luar biasa. Saya mau cari lagi tuh yang ketiga. Dan yang ke-1 saya belum punya nih Mbak Madi. Jadi mudah-mudahan nanti saya bisa akses. Baik, terima kasih. Ya, menyemangati sekali. Ya, bisa tanya di Mbak Gita di buletin pembeliannya. Boleh, boleh. Terima kasih. Ya, jadi iya, para peserta ini luar biasa, bukunya asik untuk dibaca, materi-materinya juga update ya, menyenangkan, bahasanya, alurnya jelas, sistematis, tapi tetap profesional, para penyajinya luar biasa. Terima kasih KPIN, saya sudah menikmati produknya ini. Wah, kok jadi iklan? Ya, memang harus iklan ya. Ya. Baik. Harus dibantu iklannya ini ya. Baik. Terima kasih. Kemudian Mbak Mada terima kasih ya. Mudah-mudahan putra-putranya baik-baik saja itu di belakang. Ya.